Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sumberjaya, Bapak Muhammad Aziz, Sarjana Hukum beserta staf dan jajarannya, para orang tua kami yang ada di Blok G, Desa Sumberjaya, yang saya hormati jajaran kepengurusan ranting NU Desa Sumberjaya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga mau'idatul hasanah, yang keempat doa, dan terakhir penutup. Melanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari takmir Masjid Baitur Rahim, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Wahid Rasyidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sumberjaya beserta staf dan jajaran, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa serombongan yang telah hadir ke masjid ini guna untuk menyambung silaturahim antara pemerintah desa, BPD beserta warga masyarakat yang pada malam hari ini berada khususnya di Blok G Desa Sumberjaya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan sambutan yang berikutnya yaitu dari Kepala Desa Sumberjaya. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kades Muhammad Aziz, Sarjana Hukum. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Kebetulan ini kayaknya sengaja apa tidak sengaja ini antara protokol dan insya Allah yang akan mengisi tausiah ini ya. Pak Ustadz Mujib ini ya. Kok bisa sepaket ini ya. Paling banyak di Sumberjaya ini 14 Bu ya, 14 7 masjid, jadi tidak bisa tiap tahun ya musolanya. Seperti yang kami sampaikan ini, kalau desa Talang Lobo itu cuma satu masjid toh, tidak ada musolanya ya. Jadi kita ini alhamdulillah ya, terbanyak di Kecamatan Muara Telang dan Sumber Marga Telang ini. Kami mengajak Bapak Ibu, ayo jangan kita kendor ya, yang jelas tetap kita kencangi ya. Ibaratnya apalagi kalau Nabi kita Muhammad SAW 10 terakhir itu mengencangkan ikat pinggangnya, artinya lebih meningkatkan ibadahnya kembali ya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak, dan mungkin ada kata-kata yang kurang pas kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampunannya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan acara yang berikutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Purwito, Sarjana Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, sambil duduk enggak apa-apa ya, enggak usah dilihat orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta staf, Bapak Ketua BPD beserta anggota, tokoh masyarakat, Bapak Kadus, Bapak RT yang hadir pada malam hari ini, yang kami muliakan
para alim ulama, ustadz, ustazah, sesepuh-sepuh kita. Alhamdulillah hadir Pak Ustadz Mantud Billah, Pak Ustadz Mujib, Pak Ustadz Wahib Rosidin ya, serta jamaah sekalian yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa berkat rahmat dan hidayahnya kita diberi kemampuan untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi perintahnya. Salawat beserta salam kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengikuti ajarannya sehingga kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini cukup luar biasa karena kita bisa sholat jamaah bersama pemerintah desa dalam acara Safari Ramadan yang telah digagas dan diprakarsai langsung oleh Bapak Kades, dan alhamdulillah walaupun hujan tetap berjalan. Malah kami yang tidak bisa ngikut. Tentunya tujuan beliau adalah sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah desa kepada masyarakat melalui kegiatan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki kita, dijauhkan dari permasalahan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keras yang belakang aja, jangan banyak masalah. Ada masalah Bu? Wah, banyak. Kalau bapak-bapak aku enggak nanya, soalnya dia yang bikin masalah. Masalah itu sebetulnya satu, waduh. Apapun judulnya, apapun peristiwanya, masalah itu sebetulnya satu. Apa sih masalah itu? Ya antara keinginan hati dengan kenyataan tidak sesuai, hanya itu saja. Jadi masalah itu sebetulnya adalah satu. Contoh misalnya banyak tonjokan masalah, karena di dalam hatinya pengennya ya jangan nemen-nemen lah, jangan banyak nian kan gitu kan. Ketemu tetangga nggak ditegur, masalah. Kenapa? Karena keinginan hati kita pengennya ditegur, lah kok nggak ditegur, akhirnya dianggap masalah. Apalagi tagih utang, masalah juga. Pengennya ya nanti kalau sudah ada duit baru kita bayar, lah kok ditagih duluan, sehingga timbul masalah. Nah, intinya masalah itu dari mana sih? Masalah itu datangnya dari hati. Maka obatnya untuk menghindari masalah, kita ya harus damai dengan kenyataan. Kalau bahasa Pak Yainya, kita harus ridho. Kalau bahasa anak-anak, jangan baperan. Intinya itu. Asal kita bisa damai dengan kenyataan, dengan keadaan, tidak masalah. Ditagih utang, ya sudah, kita jangan diperberat, jadikan masalah. Alhamdulillah diingatkan. Kalau sampai nggak diingatkan, terus sampai meninggal dunia, pasti di akhirat kita ditagih. Padahal di sana nggak bisa dibayar pakai uang. Ujung-ujungnya apa? Amal baik kita diambil untuk yang ngutangin gitu. Nah kalau kita bisa seperti itu, insya Allah kita tidak terlalu banyak masalah. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Disinilah salah satu manfaat dari bulan Ramadan. Kita memang diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Sedangkan definisi puasa itu menurut anak-anak, apa puasa itu? Menahan makan, menahan minum,
dan menahan nafsu. Nah, nafsu inilah yang lebih perlu tuh. Yang sering timbul masalah itu adalah nafsu. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa bulan yang lalu penduduk langit sempat dihebohkan oleh doa-doa penduduk bumi yang kebetulan doanya adalah sama. Apa itu? Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah berkah pada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan pada bulan Ramadan. Doa itu bukan hanya sekali diucapkan. Setiap ada kumpul-kumpul yang mimpin doa diselipkan bacaan itu. Bahkan ibu-ibu pas mengumpul pengajian pakai pujian itu Allahumma dan lain sebagainya. Sehingga penduduk langit itu sempat bengong, malaikat-malaikat tuh. Janjane arek iki arep ngopo kadang jaluk sampaikan bulan Ramadan semua. Begitu datang bulan Ramadan, mereka penasaran. Dilihatlah di blog B. Alhamdulillah rupanya pada puasa. Malamnya pada sholat tarawih. Alhamdulillah. Ada yang tadarus Al-Quran, ada yang bersedekah dan lain sebagainya. Intinya rupanya minta dipanjangkan umur tersebut tidak sekedar hanya minta hidupnya lebih lama saja, memang kepengen bertemu bulan Ramadan, mengharap berkah pada bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengutip dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau orang NU tidak asing lagi itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah salah satu ulama yang sekaligus waliullah, bahkan Sultanul Aulia. Beliau adalah raja dari para wali yang kebetulan dilahirkan di negeri Jailan, wafatnya di Baghdad, sehingga oleh khalayak umum dikenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau kurang jelas ya bisa tanya pada Ustadz Wahid, itu beliau tokoh NU di sini, pasti tahu itu. Banyak ke rumah beliau, diantaranya dia bisa menghidupkan binatang. Ada burung, ketika beliau jubahnya itu kejatuhan kotoran binatang itu, seketika binatang itu jatuh putus antara leher kepala dengan badan. Oleh Syekh Abdul Qadir hanya disambung aja kepalanya, dipasang lagi, terbang. Itu termasuk karomah beliau. Terus satu lagi bisa menghidupkan ayam. Alkisah ada salah seorang agniya, orang kaya, anaknya dititipkan kepada beliau supaya diajari ilmu agama. Kalau bahasa kita ya dipondokkanlah tempat dia itu. Yang namanya orang kaya pasti dibekali dengan bekal yang banyak, tinggali duit yang banyak. Beberapa bulan kemudian orang tuanya kangen ditinggal anaknya tadi, sehingga beliau berkunjung ke, kalau istilah sekarang, ke pesantren beliau lah, ke pondok beliau. Betapa kagetnya ketika sampai di pondok beliau melihat anaknya, badannya yang tadinya itu gemuk mendadak menjadi kurus. Yang lebih membuat kaget lagi, sudah dibawain bekal sebanyak itu, makanya cuman dikasih nasi doang. Kalau bahasa kita nasi putih lah. Dasar ibu-ibu merepet dia tuh. Temui Syekh Abdul Qadir itu. Kebetulan beliau juga sedang makan. Yang membuat ibu-ibu semakin merepet, kamu ini guru macam apa? Anak saya titipkan supaya dididik ini segala macam.
terus melihat yang dimakan oleh Syekh Abdul Qadir itu daging ayam. Nah itu yang membuat dia tidak terima. Oh, jadi saya, kalau bahasa kita ya, jadi saya ngasih bekal itu bukan untuk anak saya cuma dikasih nasi, sedangkan kamu enak-enakan makan. Syekh Abdul Qadir ya memaklumi, namanya ibu-ibu, diem aja. Setelah selesai makan, tulang itu dilempar ke lantai. Seketika tulang yang sisa makan beliau tadi berubah menjadi seekor ayam jago. Bukan hanya itu, jago itu mengepakkan sayapnya sambil berkokok, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abdul Qadir walillah. Langsung kicep ibu-ibu itu. Kicep apa ya? Ceplakep, enggak komentar lagi. Seolah-olah dia diomongi. Kalau kepengen seperti saya, ya memang harus berani tirakat kan gitu. Cuma enggak tahu apa hubungannya dengan manakib Pak Aman ya. Sekarang kalau manakib keluar ayam ikung gitu ya, apa ada kaitannya dengan itu mungkin ya. Enggak tahu, nanti tanya Pak Ustadz Aman. Soalnya aku hanya beberapa kali ngikut manakib, kapan selesai amin 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 dibuka ingkung. Ya, apa ada kaitannya itu mungkin ya. Untuk selanjutnya, dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir mengartikan Ramadan itu ada 5. Karena Ramadan itu kalau ditulis dengan huruf Arab itu terdiri dari huruf Ra, Mim, Dot, Alif, Nun. Apa yang masing-masing huruf itu? Yang pertama huruf Ra. Ra itu menurut beliau adalah singkatan dari Ridwanu atau Ridwanullah. Artinya adalah keridhaan Allah. Jadi bulan Ramadan itu memang Allah itu benar-benar ridho terutama kepada hambanya yang beriman. Jangankan ibadah, puasanya tidurnya aja sudah dianggap ibadah. Makanya ada hadis yang familiar itu yang bunyinya naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Tapi saya kurang setuju kalau itu hanya dipotong di situ saja. Sebab nanti akan salah penafsiran oleh khalayak umum, sehingga seolah-olah kalau bahasa di pesantrennya tuh mafhum mukhalafahnya, arti kebalikannya. Kalau naumus shaimun ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah, berarti kalau tidak tidur dianggap nggak ibadah. Nah ini parah itu. Padahal di situ naumus shaimun ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Ada lagi lanjutannya, wasomtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa dzambuhu maghfurun. Artinya tidurnya orang puasa itu ibadah, diamnya tidak tidur, melek, bahasa kita ya, melek, diem aja itu dihitung tasbih. Kemudian wa amaluhu mudha'afun, amalnya baik amal sosial maupun amal ibadah itu mudha'afun, dilipat gandakan, dan dosa-dosanya diampuni. Artinya ya tidur itu ibadah, tetapi orang melek dengan orang tidur ya tentu lebih baik yang melek. Orang melek dengan yang kerja ya tentu lebih baik yang kerja. Jangan dibalik-balik, mentang-mentang puasa begitu habis sahur, habis sholat subuh ibadah, ngapain? Tidur. Waduh, parah yang itu. Memang tidak salah, tetapi akan lebih baik dia melek, lebih baik lagi dia beribadah atau beramal. Karena apa? Pahala-pahala orang beramal tersebut dilipat gandakan. Sudah disebutkan di depan tadi. Ada kalau di hari-hari biasa kita beramal itu diberikan imbalan 10 kebaikan. Di bulan Ramadan wakilah 70 kebaikan, bahkan 700 kebaikan. Itulah ridhonya Allah terhadap orang-orang yang beriman pada waktu bulan Ramadan.
Makanya di dalam Al-Quran itu yang diserukan untuk berpuasa, untuk beribadah di bulan Ramadan hanya orang beriman. Kita ini termasuk orang apa manusia ya? Orang apa manusia, bro? Manusia. Yang disuruh berpuasa itu orang apa manusia? Orang. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan hai manusia, bukan gitu. Hai orang-orang yang beriman. Nah sekarang apa sih bedanya orang dengan manusia? Manusia itu ya gabungan antara roh dengan jasad, itu manusia. Orang itu apa? Orang itu labelnya. Ini saya ambilkan contoh. Orang kalau senengannya nanam tanaman, manusia kalau seneng nanam tanaman disebut orang tani, kan gitu kan? Orang kalau yakin manusia kalau dia percaya kepada Allah disebut orang yang beriman. Sehingga manusia itu ya ada yang tidak beriman, ada yang beriman. Siapa yang disuruh atau diserukan Allah? Hanyalah orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, mim. Mim itu dari kata mahabbatuh. Mahabbatuh itu artinya adalah kecintaan Allah. Pada bulan Ramadan Allah benar-benar cinta kepada kita. Buktinya apa? Kita disuruh berpuasa. Nanti cinta kok disuruh berpuasa. Ini nanti dulu. Esensi puasa itu apa? Hal yang penting, tujuan setiap ibadah kan ada esensinya, ada apa? Hal yang penting yang ingin dicapai dalam ibadah itu. Esensi puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Jadi saking sayangnya Allah kepada hambanya yang beriman, disuruh berpuasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Kalau esensi sholat, tanha anil fahsya'i wal mungkar. Tujuannya sholat itu supaya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau esensi zakat, apa itu? Khud min amwalihim shodaqatan tutahhiruhum wa tuyakkihim biya. Tujuannya zakat itu adalah untuk membersihkan hati atau membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Jadi itu kita harus pahami itu. Artinya Allah memerintahkan hambanya yang beriman untuk berpuasa itu justru karena sayangnya kepada hambanya. Kenapa? Supaya menjadi orang yang bertakwa. Sebab di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak peduli dengan jabatan kita, Allah tidak peduli dengan kekayaan kita. Siapa yang dihormati Allah? Hanyalah orang-orang yang bertakwa. Makanya terutama orang-orang alim itu begitu puasa ngebut banget, mengais berkah di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya. Puasanya pasti tambah tarwehnya atau qiyam lail, sodakohnya, tadarus dan lain sebagainya. Bahkan Aisyah, Sayyidatina Aisyah itu pernah berkata, apa kata beliau? Saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad bersedekah sebanyak di bulan puasa. Karena apa? Sedekah di bulan puasa itu pahalanya benar-benar dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman umatnya Nabi Muhammad itu ya aneh-aneh. Ada yang puasa tarwehnya enggak. Ada juga yang tarweh puasanya enggak. Itu hukumnya di mana saja? Begini Bapak Ibu. Memang saya pernah ditanya anak-anak itu, soalnya saya guru, Pak, kalau orang puasa itu enggak tarweh gimana? Sah enggak? Ya saya untuk menjawab sah untuk anak kan harus dilogikakan ya. Atau dibalik, orang puasa tarweh tapi tidak puasa, itu sah apa enggak ya? Ini nanti Bapak Ibu yang bisa menjawab. Antara puasa dan tarweh itu adalah dua hal yang berbeda. Puasa itu hukumnya wajib,
Wajib itu adalah apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan berdosa. Nah, sedangkan sunnah apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Pendek kata, wajib itu harus. Kalau yang sunnah itu lebih baik dilakukan. Saya analogikan gini, saya ambilkan contoh makanan misalnya. Bukan makanan, yang gampang lagi, pakaian. Semua yang ada di tubuh kita ini namanya kan pakaian. Mana yang termasuk wajib? 1 celana, 2 baju. Mana yang termasuk sunnah? Yang termasuk sunnah adalah aksesoris, jam, sunnah itu, sepatu, sunnah, topi. Nah, sekarang saya ambilkan 3 contoh. Contoh yang pertama, ketika ada orang sudah pakai celana bagus, bajunya bagus, ditambah pakai dasi bagus, jamnya mahal lagi. Rolex itu kan miliaran tuh ya. Sepatunya mahal. Pertanyaannya, orang yang demikian itu ketika bertemu dengan orang dihormati atau disia-siakan kira-kira? Jawabannya pasti dihormati. Itulah ibaratnya orang yang menjalankan kewajibannya, celana dan pakaiannya kan kewajiban, menjalankan kewajiban dan ditambah dengan hal yang sunat. Nanti di akhirat akan dihormati oleh Allah. Nah, contoh yang kedua, ada orang sudah pakai celana, pakai baju, tapi ya tidak pakai apa-apa, dalam artian istilahnya kopiah juga enggak, jam juga enggak, apalagi sepatu. Hal yang demikian ketika ketemu dengan orang dihormati enggak? Aku rasa masih dihormati, tapi kalau dibanding yang pertama beda kan gitu kan. Nah, contoh yang paling parah kalau yang kedua itu adalah orang yang hanya menjalankan wajibnya aja, sunatnya tidak. Mendingan kalau wajibnya itu benar, ibarat pakaian masih pakaian bagus, kayak ibadah-ibadahnya Nabi itu walaupun wajib ya bagus itu. Lah kita sholatnya ngebut ya ibaratnya ya pakaian ya dasarnya bolong-bolong mungkin gitu ya. Tapi masih mending karena kewajibannya tertutup, masih dihormati. Yang ketiga, ada orang pakai jam enggak tanggung-tanggung, mereknya Rolex, harganya miliaran, dasinya aja itu paling enggak 500.000, sepatunya puluhan juta, tapi tidak memakai celana, enggak pakai baju. Aku rasa ketemu orang, jangankan orang tua, anak kecil aja nyebutnya orang gila kan gitu kan. Artinya apa? Rupanya hal yang wajib itu tidak bisa diremehkan. Sebanyak apapun ibadah sunnah tidak akan mampu menutupi nilainya kewajiban. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah bertemu Rasulullah pas hari raya. Ya Rasulullah, aku tadi lupa bayar zakat fitrah. Soalnya batas zakat fitrah itu adalah apabila sholat Idul Fitri sudah dimulai. Saking sibuknya beliau lupa. Apa jawab Rasulullah? Kamu meninggalkan kewajiban. Ya Rasulullah, tapi sudah saya ganti seekor unta yang gemuk, yang kalau sekarang harganya ya ratusan juta ya. Padahal 2,5 kilogram diganti dengan seekor unta yang nilainya ratusan juta. Apa kata Nabi? Sebanyak apapun gantinya tidak bisa menutupi kewajiban. Makanya saya analogikan tadi, sebagus-bagus orang memakai jam, sebagus-bagus orang memakai sepatu, ketika dia meninggalkan kewajiban, tidak memakai celana, tidak memakai baju, nilai ini tidak ada artinya dibanding celana dan baju tadi. Mana yang lebih bagus? Yang pertama, kewajibannya dilakukan, kemudian hal-hal yang sunnah itu juga dilakukan. Soalnya ibadah sunnah itu bisa menambal atau menutupi kekurangan-kekurangan ibadah wajibnya.
Kemudian yang ketiga, huruf dot. Dot itu dari kata domanu, artinya adalah jaminan Allah. Jadi di bulan Ramadan ini Allah menjamin kepada hambanya yang beriman, terutama yang berpuasa. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh mengharap ridho atau mengharap pengampunan dari Allah, maka akan diampuni semua dosa dari yang sebelumnya. Enak banget ya kita, ya namanya manusia. Kalau kata pepatah apa? Tak ada gading yang tak retak. Manusia juga itu, tak ada manusia yang tak salah. Kenapa bisa masuk surga walaupun manusia itu banyak salahnya? Itu satu-satunya dia yang mengharap ridho dan rahmat dari Allah. Nah, melalui puasa inilah insya Allah apabila kita lakukan benar-benar bukan karena manusia, insya Allah kita ghufira lahu ma taqaddama min kulli dzambi, akan diampuni semua dosamu dari yang sebelum-sebelumnya. Insya Allah nanti pada hari raya kita benar-benar Idul Fitri. Idul Fitri itu bukan untuk orang Islam. Idul Fitri itu adalah untuk orang yang berpuasa. Karena Idul Fitri itu artinya adalah kembali suci. Kamu lahir itu dalam keadaan suci, tidak ada bayi lahir itu menanggung dosa. Nah, setelah dewasa banyak dosa, tetapi dengan puasa ketika dosa-dosa itu diampuni oleh Allah, maka kita akan suci kembali seperti bayi baru lahir, baru dinamakan Idul Fitri. Nanti jangan dipelintir, Idul Fitri bukan untuk Islam. Enggak, itu hakikat yang sebenarnya. Soalnya orang Islam sendiri kan ada yang enggak puasa kan gitu. Kalau bahasanya Pak Kades Islam KTP. Ya gitu-gitu tuh, walaupun minal aidin wal faizin, itu juga kata Allah gitu. Yang dapat Idul Fitri itu hanyalah orang-orang yang berpuasa. Agak ngebut dikit. Yang keempat, alif. Alif itu adalah ulfatullah, artinya adalah kasih sayang Allah. Allah mempunyai asmaul husna, salah satunya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalam surat Al-Fatihah itu disebut 2 kali itu. Di bismillahnya juga ada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang ketiganya Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu apa sih bedanya? Kalau yang gampangnya di bahasa Indonesia kan gini, Ar-Rahman itu maha pengasih. Kalau bahasa pesantrennya Ar-Rahman itu apa? Kasih sayang Allah yang diberikan di dunia. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim maha penyayang atau kasih sayang Allah yang diberikan di akhirat nanti. Kalau yang diberikan di dunia itu Allah itu sangat baik banget, dalam artian jangankan yang bertakwa, jangankan yang beriman, yang kafir pun diberi oleh Allah. Itulah sifat Rahman Allah. Bahkan kadang-kadang ada itu sholat enggak, puasa enggak, malah kaya dia, malah lebih kaya dari kita. Itu sifat Rahman Allah. Cuman pertanyaannya, apakah yang mendapat sifat Rahman tersebut nanti akan diberikan sifat Rahim oleh Allah? Kalau dia tidak beribadah, kalau dia tidak beriman, hanya putus di dunia saja. Karena sifat Rahim Allah itu akan diberikan pada hamba-hambanya nanti di akhirat. Nah, begitu di akhirat baru dipilih-pilih. Di dunia bolehlah kalau bahasa kami itu dihujat apa ya, dibebaskan, terserah mau apa saja, toh nanti di akhirat masa ya masukkan neraka, kan gitu seolah-olah gitu. Minta ini kabulkan, minta ini dikasih, minta ini. Begitu mati, sudah permintaanmu sudah saya cukupi di dunia, ini di akhirat hanya bagian hamba-hambaku yang beriman dan bertakwa. Itulah yang dinamakan sifat Rahim. Kemudian yang terakhir, nun, huruf nun. Jadi ro, mim, dot, alif, yang terakhir adalah nun. Nun itu dari kata nurullah, artinya adalah cahaya Allah. Di
di bulan Ramadan ini Allah memancarkan cahaya ke bumi, terutama pada malam Lailatul Qadar bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Apa istimewanya malam Lailatul Qadar? Nah, ini sudah disampaikan oleh Pak Kades tadi. Itu bukan hanya lagi lipat 10 atau 70 atau 700. Khairum min alfi syahr. Lebih bagus daripada 1000 bulan. Kalau kita bisa bersedekah pas barengi datangnya Lailatul Qadar, sedekah kita ini nilainya lebih bagus dari 1000 bulan. Daripada sedekahnya orang 1000 bulan. Kalau kita bisa sholat pas barengi datangnya Lailatul Qadar, sholat kita ini walaupun hanya 2 rakaat atau 4 rakaat itu dinilai oleh Allah lebih bagus dari sholatnya orang 1000 bulan. Subhanallah. Cuman sayangnya tidak dikasih tahu. Besok apa lusa tidak dikasih tahu. Ulama-ulama menganalisa, oh Lailatul Qadar itu turunnya pada 10 hari di terakhirnya bulan Ramadan terakhirnya. Ya mungkin, malah yang sebenarnya tahu ya hanya Allah. Kalau kita mengacu pada surat Al-Qadar, inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, sedangkan turunnya Al-Qur'an itu apa ya, menurut sejarah yang masyhur, yang umum itu tanggal 17 Ramadan, ya berarti Lailatul Qadar kan bersamaan dengan turunnya Al-Qur'an. Kalau mengacu di sana ya berarti tanggal 17. Makanya orang menganalisa itu juga tidak salah. Ulama-ulama itu biasanya kan apa ya, bisa kasaf apa ya, nerawang mungkin ya. Ada juga yang mengatakan Lailatul Qadar itu turunnya tanggal ganjil di 10 terakhir, mungkin tanggal 21, 23. Ada cara atau trik untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan pasti dapat. Ya sudah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 asal ibadah terus pasti ketemu, entah turun di tanggal 17 atau 25, asal itu di apa bahasa kita dirampas pasti dapat itu. Nah, kalau kita hanya tanggal ganjil kan takutnya meleset kan gitu, tanggal ini aja 10 terakhir, takutnya sebelum 10 terakhir. Makanya yang bagusnya ya walaupun ini belum sampai 10 hari terakhir, kita jangan bosan-bosan, minimal tarweh ini sendiri termasuk qiyamul lail. Soalnya istilah tarweh, kalau saya baca-baca itu, tarweh kita itu sebetulnya bukan itba Nabi. Pertama, nama tarweh itu yang membuat adalah Sayyidina Umar. Kalau Nabi dulu itu namanya Qiyam Ramadan. Makanya tarweh itu kan jumlahnya beda-beda. Kalau dalam buku itu, waktu itu pas bulan Ramadan, Nabi Muhammad begitu habis Isya sholat qiyam lail tadi atau qiyam Ramadan itu, Nabi itu tidak seperti kita terus mengumpulkan diterang. Nabi itu banyak dakwahnya itu banyak dengan sikap, dengan contoh. Akhirnya sahabat-sahabat ngikut. Habis itu cerita, Nabi itu habis sholat Isya rupanya sholat lagi, besoknya tambah lagi, tambah banyak, besoknya lagi tambah banyak, sampai hari ke-6 Nabi pulang nggak balik-balik ke masjid, sengaja Nabi. Begitu sholat subuh, Nabi Muhammad ngomong, kamu semalam pada nunggu saya ya? Ya Rasulullah, sengaja aku sholat di dalam rumah, karena aku takut kalau kamu anggap ini sebagai kewajiban. Jadi bukan Nabi capek atau malas sholat, enggak, takut kepada umatnya dianggap sebagai kewajiban sehingga memberatkan. Nah, sehingga para sahabat itu beda-beda.
Begitu Nabi sudah tidak ada, sholat tarawih itu berapa? Ya ada yang ngomong 8, ada juga yang ngomong 4. Dia mungkin berangkatnya belakangan ya. Sudah 3 rakaat baru berangkat selesai. Sehingga sampai sekarang pun kalau yang mantapnya Syafi'iyah dia mengenakan 20. Kenapa kok 20? Padahal dulu tidak pernah Nabi melaksanakan 20. Supaya kita agak ngerti, tambah wawasan dikit. Ketika Sayyidina Umar diangkat menjadi khalifah, Umar itu karakternya berbanding terbalik dengan Abu Bakar. Soalnya backgroundnya dia beda. Umar itu dulunya preman, makanya apa-apa harus cepat, apa-apa harus tegas, apa-apa harus kompak gitu. Cara pikirnya juga beda. Abu Bakar itu kalau dikir habis sholat tidak kedengaran sebelahnya. Umar enggak. Masalah nah kita banyak ikut Umar itu. La ilaha illallah. Mana yang benar? Sama-sama benar. Di Abu Bakar ketika ditanya kenapa kamu kalau zikir ini enggak ada suaranya. Allah tuh Maha mendengar, yang di hati kita aja dia tahu. Oh benar juga. Umar, kenapa kamu kalau ya biar kompak daripada pada ngantuk. Ya ada manfaatnya semuanya, ada berkahnya. Nah ketika pas Ramadan itu Umar kepengen sholat kok pada ndak kompak, kan pada munfarid pada sholat sendiri. Ayo kita jamaah saja, kata Umar tuh. Memang Umar tuh seneng kompak. Kita sepakati berapa yang kita pakai. Ya ini kalau Pak Rasulullah, aku pernah mengikuti Rasulullah 8, ada yang ngomong 4. Kalau 2 kayaknya enggak ada. Nah akhirnya oleh Umar sholat malam itu, nah apalagi sholat sunat itu semakin banyak kan semakin bagus, sehingga dia ngambil dasar gini, sholat rawatib, sholat yang mengikuti sholat fardu itu yang hukumnya itu kan ada sunat muakkad, ada yang ghairu muakkad. Olehnya yang hukumnya muakkad itu yang dikukuhkan itu ada 10. Ini bulan Ramadan coba kita lipatkan jadi 2 kali lipat. Setuju? Ulama-ulama semuanya setuju. Makanya akhirnya menjadi 20 rakaat. Cuman saat itu bukan Sayyidina Umar sendiri yang mimpin. Disuruhlah Ubay bin Ka'ab namanya. Ya Ubay, kamu yang imamnya. Khalifah Umar memerintah. Ubay sendiri dia juga sungkan. Ya Amirul Mukminin, yang layak menjadi imam kau. Beliau tawadhu. Umar tidak mau kalah. Aku ini khalifah, kamu saya perintah harus nurut. Makanya yang saya tahu, pertama sholat tarwih yang menjadi 20 itu imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Pertanyaannya, berarti apa kita itu ngikutin Umar, enggak ngikutin sahabat-sahabat yang lain? Gini, yang namanya khalifah, apalagi sahabat Nabi yang mendapat julukan Khulafaur Rasyidin, dia mendapat petunjuk dari Allah. Sebodoh-bodohnya sahabat itu masih sepinter-pinternya ulama sekarang. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia bergurunya langsung pada Nabi. Kalau ulama kita itu sudah berapa itu sanatnya itu ya. Makanya nggak usah ragu, nggak usah ini. Kalaupun kita misalnya mau ngikut yang 8 pun tidak masalah, yang penting tetap kita tarawih. Toh itu hal yang sunnah. Tapi tadi walaupun sunnah juga penting, jangan hanya ngejar wajibnya saja. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan jangan lupa nanti pada akhir bulan Ramadan ada kewajiban satu lagi, yaitu membayar zakat fitrah. Sudah saya sampaikan tadi, apa sih esensi dari zakat itu? Zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan mensucikan harta. Mudah-mudahan apa yang ada di badan kita, kesalahan-kesalahan kita sudah diampuni oleh Allah, dimanfaatkan, sudah bersih, dan apa yang kita makan juga akan suci. Insya Allah
kelak di akhirat nanti kita mendapatkan tempat yang terhormat, yakni di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah sekedar sekelumit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurangnya dan salahnya, nanti bisa diluruskan oleh Ustadz Aman, Ustadz Wahid, Ustadz Mujib, dan Ustadz Mujir. Nanti bisa dijelaskan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada hadirin sekalian saya mohon maaf, dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Purwito, Sarjana Pendidikan Islam. Semoga kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Mujib. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami persilakan. حمد الشاكر حمد العام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا صل على سيدنا محمد وعلى بارك على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولنا وبين ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم بارك لنا فيك وقلب لا يخشى وعمل ودعاء الله تعالى بشفاعة رسول صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang terhormat, dengan dilantunkannya doa tadi menjadi akhir acara kita pada malam hari ini. Marilah bersama-sama kita ucapkan hamdalah, karena acara kita pada malam hari ini telah mencapai di ujung acara. Alhamdulillah. Mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.